Oke, resep selanjutnya kita akan bikin salt bread ya. Nah ini salt bread ini basicnya satu adonan salt bread, cuman saya variasikan dengan isian yang berbeda. Yang pertama kita akan bikin salt bread yang original, yang kedua kita akan bikin garlic and cheese salt bread ya. Untuk bahannya di sini ada tepung terigu protein tinggi ya. Nah ini untuk bahan starter terigu protein tinggi. Terus di sini ada air dan nanti ada secubit ragi ya untuk starternya. Nah untuk bahan adonan utama di sini ada tepung terigu kabuki gold ya protein tinggi. Di sini ada ragi instan. Di sini ada susu cair, ada telur utuh, garam, gula pasir dan butter. Oke. Kita buat starter dulu di sini karena kita menggunakan metode fully starter. Jadi hampir sama kayak metode sour endo, cuman kalau sour endo kita kan dari fermentasi antara airnya boleh pakai air perasan kismis atau apel ya, terus dicampur sama tepung terigu, diamkan saja sampai dia ada bakteri dalam adonan. Nah ini lebih ke hybridnya, lebih ke ambil cara singkatnya ditambah atau ada bantuan ragi sedikit saja ya. Nah ini ada tepung terigu di sini, terus kita ambil ragi sedikit aja, secubit saja. Nah kalau di rumah nanti kalau nggak mau pakai ragi boleh nanti, cuman ini lebih ke ambil cepatnya aja atau hybridnya. Ambil ragi secubit saja di sini, sedikit saja ya. Nah setelah itu di sini kita kasih air ya. Kalau misalkan untuk sourdough itu tanpa ada ragi tambahan dari luar, cukup dengan air biasa saja atau perasan air kismis atau apel, nanti diaduk seperti ini. Nah nanti tinggal didiamkan dia biar bekerja bakteri di dalam adonan. Nah ini aduk seperti ini. Nah sampai menggumpal seperti ini, aduk. Cukup ya, aduk sampai tidak ada bubble atau butiran tepung terigu yang kasar ya. Nah ini seperti ini, cukup ya. Nah lalu kita wrapping di sini ya. Wrapping di sini. Nah, kita di sini wrapping, kita istirahatkan di suhu ruang, tunggu sampai adonan agak bereaksi atau ada gelembung atau agak mengembang sedikit. Ini di suhu ruang diamkan selama 12 sampai 14 jam, maksimal 16 jam ya. Nah, nanti besoknya lagi dipakai buat adonan utama. Nah, kalau misalkan fungsinya di sini kita membuat salt bread atau metode pulis ini tanpa ada pemakaian bread improver atau bread softener ya. Jadi tanpa ada bahan adiktif tambahan lainnya. Cukup dengan metode ini rotinya lebih lembut ya. Kita diamkan di suhu ruang minimal 12, maksimal 14 sampai 16 jam ya. Oke, pertama-tama kita masukkan bahan kering dulu. Di sini ada tepung terigu protein tinggi. Saya di sini pakai tepung terigu kabuki gold. Di sini pakai ada gula pasir. Terus di sini ada ragi instan. Ya. Aduk dulu sampai tercampur rata. Ya. Aduk dulu dengan spatula. Setelah itu kita masukkan di sini ada telur, ada susu cair yang dingin, ada beku boleh nggak masalah, sisakan seperempat saja. Nanti kalau misalkan adonan agak kering boleh ditambahkan. Terus karena di sini kita menggunakan metode fully starter, kita di sini udah ada starter yang kita udah buat. Jadi nah seperti ini starternya kita udah buat sesuai dengan jam yang ditentukan. Nah seperti ini ya. Jadi kita menggunakan fully starter ini, kita tidak ada tambahan bread improver ya. Jadi cukup dengan metode seperti ini supaya menjaga tingkat kelembutan, sama misalkan ada alergi
ragi, nah boleh menggunakan metode ini ya. Nah ini buat aman juga buat metabolisme kita dengan metode seperti ini ya. Kita aduk dengan kecepatan rendah sampai menggumpal dan bercampur rata. Nah kita masukkan bahan cairan yang tadi sisa. Saya masukkan semuanya, jadi sesuai dengan resep ya. Aduk sampai tidak ada yang berpasir. Setelah itu masukkan garam dan butter. Nah kita masukkan butter. Aduk sampai adonan kalis ya. Nah tingkat kekalisan tergantung mixer yang di rumah masing-masing ya. Jadi biasanya kurang lebih sekitar 12-15 menit atau maksimal 20 menit. Jangan sampai di atas 20 menit, berarti itu ada santu. Oke, kita matikan mixernya. Kita lihat tingkat kekalisannya. Ya, ketika dilebarkan dia kalis dan di adonan itu lebih elastis. Nih udah ya, udah beres. Kita angkat dan keluarkan dari mixer. Oke, poles dengan butter mejanya, kita keluarkan adonan. Bulatkan. Oke, lalu tutup dengan wrapping atau mau pakai di box boleh juga, nggak masalah ya. Tutup dengan wrapping dan istirahatkan kurang lebih sekitar 5-15 menit ya. Lalu kita bulatkan. Oke, setelah diistirahatkan 5-15 menit, pilih waktu terpendek 5 menit, yang lebih panjang 15 menit. Boleh ya, kita bulatkan. Ya, kita bulatkan adonannya. Gramatur sesuai dengan kebutuhan, mau 40 gram boleh, mau 50 gram boleh ya. Nah, saya di sini 50 gram saja biar lebih besar. Lalu bulatkan. Buat pemula seperti ini, kita tarik bagian ujung luar ke ujung bagian dalam. Bentuk bulat seperti ini, usahakan permukaan paling atas lebih halus dan lebih lembut. Nah, seperti ini cukup ya. Nah, ini buat pemula seperti ini aja. Kalau mau buat yang lebih expert atau mau lebih jago lagi seperti bakers, nah kita bulatkan seperti ini. Nah, tangan kita huruf C seperti ini ya. Nah, kita tarik adonan segini. Usahakan telapak tangan ini jadi kuncinya. Nekan ke bagian atas meja. Tarik seperti ini, satu putaran saja dan satu rotasi saja. Nah, huruf tangan kita huruf C seperti ini sampai permukaan adonan halus. Nah, seperti ini ya. Ini tandanya udah mulus ya. Lakukan sampai adonan habis. Oke, setelah dibulatkan kita tutup dengan plastik atau wrapping, lalu kita istirahatkan kembali 5-10 menit ya, atau maksimal 15 menit. Kita bikin isian dulu. Oke, nah ini untuk membuat untuk isian garlicnya. Di sini ada butter ya, butter sesuai dengan resep ya. Terus di sini ada garlic yang telah dicincang, dan di sini pakai parsley secukupnya. Aduk rata. Lalu kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Masukkan dalam plastik segitiga. Lalu kita semprotkan, nanti bikin
panjang-panjang ya nanti di atas loyang. Nah ini untuk cheese filling kita beli udah jadi, mau pakai cheese filling langsung boleh atau cream cheese seperti ini. Kalau cream cheese harus dikasih susu kental manis atau gula halus sedikit saja supaya ada nambah rasa gurihnya. Oke, nah kita di sini kita akan bikin untuk garlic cheese salt bread ya. Adonannya di sini udah ada, untuk isiannya udah ada ya. Sip, kita bentuk sama kayak tadi. Jadi di bentuk lonjong dulu seperti ini. Nah, bentuk lonjong seperti ini ya. Boleh di roll seperti ini. Lalu ujung kanan ditipiskan seperti ini. Lakukan sampai adonan habis. Oke, kita bentuk di sini isi hampir sama seperti yang tadi ya. Jadi kita tipiskan bagian ujung atasnya, lalu ujung bagian bawahnya. Permukaan halus di bawah, kasar di atas. Ya. Nah, seperti ini. Lalu kita isi dengan tadi udah kita buat, sama ada dikasih cream cheese di tengahnya. Lalu kita roll. Nah, bentuk seperti ini. Lakukan sampai adonan habis. Oke, kita letakkan di atas loyang. Mau dicelup dulu boleh atau disemprot pakai bahan polesan. Kita proofing di suhu mesin proofing kurang lebih sekitar 1 jam sampai 1 jam setengah. Atau misalkan nggak ada, tutup dengan plastik. Cari ruangan yang kondisinya lagi hangat. Oke, nah ini kita tabur dengan sea salt juga, tapi kita kasih parmesan di atasnya dan kasih parsley. Kasih parmesan. Kasih parsley. Oke, baru kita panggang. Suhu oven api atas 190 sampai 200, api bawah juga sama 200 sampai 210. Dikasih steam nanti atau semprotan air selama 15 menit. Oke, nah ini untuk garlic cheese salt breadnya udah matang. Tinggal dipoles lagi dengan butter bagian atasnya. Oke, kita taruh di cooling rack. Oke, ini dia untuk garlic cheese salt breadnya.